Mengimani hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima dalam Islam. Hari itu pasti akan terjadi dan menjelang kedatangannya. Terdapat tanda-tanda yang menyertai. Salah satunya adalah adanya makhluk mengerikan yang akan muncul di hari kiamat. Keberadaan mereka telah banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum mengizinkan makhluk-makhluk tersebut untuk muncul ke hadapan manusia. Lantas, ada apa saja makhluk mengerikan yang akan muncul di hari kiamat nanti? Yang pertama, Dajjal. Makhluk mengerikan pertama yang akan muncul di hari kiamat nanti adalah Al-Masih Dajjal. Sosok yang satu ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu tanda makin dekatnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya akan kedatangan seorang pendusta dalam salah satu hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan yang menakutkan kepada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rob, kamu tidak buta sebelah matanya. Dan ditulis di antara dua matanya Dajjal yang bertulisan Kafa dan Ro. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas diketahui bahwa Dajjal adalah buta di salah satu matanya. Selain itu, ciri-ciri Dajjal lain adalah memiliki rambut keriting, perawakan besar, dan berjalan tidak normal. Nantinya, Dajjal akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan mengembara ke seluruh penjuru dunia tanpa ada yang terlewat untuk mengumpulkan pengikut. Menurut Sahih Muslim, dia akan mengembara selama 40 hari, di mana satu hari akan terasa seperti setahun. Kemudian, sehari seperti sebulan, berkurang menjadi sepekan, dan waktu yang tersisa akan terasa seperti hari-hari biasa. Nomor 2. Yajuj dan Majuj. Setelah terlepas dari belenggu ia mengungkungnya selama ini, kelak Dajjal akan berkuasa di muka bumi. Kendati demikian, dirinya yang mengaku sebagai Tuhan akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah terbunuhnya Dajjal, akan muncul makhluk mengerikan lainnya. Itu adalah Yajuj dan Majuj. Kedatangan mereka telah dikabarkan lewat surah An-Nabiyah ayat 96 sampai 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Yajuj dan Majuj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zolim. Apakah Anda tahu Yajuj dan Majuj? Sebenarnya mereka masih termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam, sama seperti manusia pada umumnya. Keduanya adalah dua suku yang kelak akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Setiap tempat yang mereka lewati pasti langsung rusak. Di satu riwayat menyebutkan Yajuj dan Majuj akan meminum sebuah danau dan habis ketika rombongan terakhir baru datang. Meskipun terkesan mengerikan, kelak mereka semua akan mati oleh ulat-ulat kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan mereka Yajuj dan Majuj keluar menuju manusia, maka mereka mengambil air dan manusia lari menjauhi mereka. Mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang ada di langit. Saat ini, Yajuj dan Majuj masih terperangkap dalam sebuah dinding yang dulu dibuat Zulkarnain. Setiap kali mereka berusaha melubangi dinding tersebut, keesokan harinya Allah menutup lubang itu kembali. Nomor 3.
Dabbah al-ard, makhluk mengerikan terakhir yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah dabbah, di mana dabbah bermakna monster atau hewan buas, sedangkan ard adalah bumi. Secara singkat, dabbah al-ard adalah sejenis hewan buas yang kelak keluar dari dalam bumi. Kemunculan dabbah telah disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan dabbah, sejenis binatang melata, dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Quran Surah An-Naml ayat 82. Dari ayat di atas, diketahui bahwa dabbah adalah sejenis hewan melata. Namun, jangan samakan makhluk hari akhir ini sama seperti ular, kadal, buaya, ataupun hewan melata lainnya. Sebab, menurut para ulama dan ahli tafsir, penampakannya jauh dari nalar. Ibnu Zubair mengatakan bahwa dabbah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, kakinya seperti kaki unta. Di samping itu, ukuran dabbah juga begitu besar, bagaikan raksasa. Lehernya terbentang dari timur hingga barat. Ibnu Zubair juga mengatakan, meskipun hewan ini mampu bergerak seperti kuda yang berlari setelah 3 hari, dabbah baru mengeluarkan sepertiga tubuhnya dari tempat dia keluar. Hadis menjelaskan bahwa menjelang kiamat kelak, dabbah akan memberi tanda pada wajah setiap manusia, di mana wajah orang mukmin akan bercahaya, sedangkan wajah orang kafir akan gelap. Hanya Allah yang tahu kapan pasti ketiga makhluk mengerikan tadi muncul di hari kiamat. Tugas kita cukup mengimani saja dan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kelak.